Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar tanya jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Baik Bu, yang tampaknya telah masuk telepon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawatnya Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak siapa dari mana? Saya dari Kalimantan Timur, dari hamba Allah. Baik, kami langsung bertanya kepada Buya. Buya, saya mau bertanya tentang talak. Apa? Saya mau bertanya tentang talak. Baik, silakan. Pertanyaan pertama, kami sudah 7 tahun yang lalu bertengkar 7 tahun yang lalu. Pada saat itu istri selalu minta cerai. Nah, lalu saya jawab iya, karena itu maumu cerai. Saya jawab iya, Buya. Apakah itu termasuk talak? 1. Nah, pertanyaan kedua, saya meyakini dan saya sadar, Buya, talak yang kedua ini bahwa saya benar-benar mengucapkan kata-kata kalimat talak. Saya mengakui itu, Buya. Yang kedua? Yang kedua. Berapa yang bulan kedua. setelah itu? Sekitar 7 tahun, Buya. Setelah 7 tahun yang lalu? Baik. Itu yang talak kedua, itu saya sadar. Itu talak yang kedua. Dan yang ketiga, jadi saya ini memang ada permasalahan keluarga. Jadi pada intinya istri bertanya kepada saya, Abah, katanya gitu. Apa yang membuat Abah mempertahankan saya? Karena pada dasarnya istri selalu minta cerai. Diakibatkan istri selingkuh. Kan begitu, Abah. Ya. Baik. Istri selingkuh sama teman saya, sama yang saya anggap. Baiknya mohon maaf. Maaf, Bu, ya. Pian mestinya nggak usah cerita tentang hal-hal seperti itu. Maaf, Bu, ya. Jadi pertanyaan ketiga, jadi saya sampaikan seperti ini, Abah, apa yang membuat kamu bertahan kepada saya? Saya jawab begini, Bu, ya. Karena men. Lalu yang menjawab itu istri, apakah kamu akan menceraikan saya? Iya, dan lagi-lagi saya berkata iya, Bu, ya. Apakah itu termasuk yang ketiga? talak? Yang ketiga. Yang ketiga. Baik. Karena saya janjikan istri begitu, Bu, ya. Karena istri selalu meminta perceraian, Bu, ya. Baik. Jadi kalau pertanyaan kedua, saya yakin dan percaya itu talak yang pertama dan ketiga ini, Bu, ya. Saya perlu penjelasan, Bu, ya. Apa itu kinayah atau seperti apa? Baik. Bu, ya. Antara yang kedua dan ketiga berapa jaraknya? Berapa jauh jaraknya? Kedua dan ketiga itu jaraknya 3 harian, Bu, ya. Baik. Kalau yang pertama itu 7 tahun yang lalu. Baik. Yang kedua dengan ketiga ini selisih kurang lebih cuma 1 minggu dari jarak 7 tahun. Ya. Baik. Ya. Masya Allah. Yang pertama adalah kalau ada istri minta cerai itu maksudnya minta kepada Anda. Pian orang Kalimantan kan? Pian sama ulun itu. Pian kepada Anda, istri Anda minta kepada Anda untuk membuat perubahan. Ya perubahan santun, kelembutan dan sebagainya. Biasanya begitu perempuan itu karena kadang kalimatnya sangat terbatas, dikit-dikit minta cerai. Sebenarnya kita ingin membahas tentang permasalahan Anda. Kalau masalah cerai gampang, fikihnya sederhana itu, sangat gampang. Akan tapi Buya tidak ingin ada orang hidup seperti itu. Kenapa hidup kok minta cerai? Cerai itu artinya pisah. Pisah itu gak bertemu. Artinya kok sedih kalimat pisah itu. Kalau istri minta cerai itu adalah pukulan berat itu. Artinya minta jauh. Ya gak mau kan begitu. Kenapa hidup kok seperti itu? Mungkin Anda sudah punya anak dan sebagainya. Itulah justru kami lebih
Lebih peduli dari sisi permasalahan Anda ini. Na'udzubillah. Kenapa hidup Anda kok seperti itu? Kenapa kok istri Anda selalu minta cerai dan minta cerai, minta cerai? Apakah karena Anda kurang santun, kurang baik dan sebagainya? Nah ini apa yang menjadikan sebab? Kita buat perubahan dong. Diskusi, makanya perlu ada hakam penengah yang menyelesaikan permasalahan. Bahas permasalahannya. Jangan biarkan begitu saja. Ribut, dikit cerai, dikit cerai. Adapun apa yang Anda sampaikan yang pertama, itu ada hubungannya dengan yang kedua. Jika yang pertama dianggap cerai, maka yang kedua tidak dianggap. Kenapa? Jika yang pertama tidak dianggap, kalau yang pertama dianggap cerai, berarti selama 7 tahun sudah tidak menjadi istri Anda. Berarti karena bukan istri Anda, cerai yang kedua nggak ada artinya. Nah, cuman yang pertama tidak bisa dianggap karena Anda mengatakan bisa, iya. Nah, ini pertanyaannya, yang pertama itu Anda dengan mengatakan mengiyakan permintaan pisah itu Anda niat atau tidak? Semuanya dikembalikan kepada Anda. Kalau Anda niat, maka jatuh cerai. Selagi jatuh cerai, tolak yang kedua dan ketiga nggak dianggap. Cerainya cerai satu. Selagi yang pertama itu adalah benar Anda akui, berarti tolak yang kedua dan ketiga nggak ada artinya. Karena apa? Anda bukan suami istri. Suami istri kok cerai? Nggak ada. Tapi ini yang kembalikan kepada Anda. Jika di yang pertama 7 tahun yang lalu itu Anda tidak niat mencerai, maka tidak jatuh cerai. Karena kalimatnya hanya mengiyakan saja, pisah. Bukan Anda dengan kalimat talak cerai. Hidayah, tapi kalau dengan niat jatuh cerai, maka karena itu jatuh cerai, yang kedua, tiga nggak dianggap. Tapi kalau yang pertama ini Anda tidak mengakui, atau Anda tidak meniat, saya tidak niat mencerai. Oke, berarti menjadi istri Anda. Karena menjadi istri Anda, maka waktu Anda mencerai dengan terang-terangan di cerai yang kedua, maka itu adalah jatuh cerai satu baru. Jatuh cerai satu. Kemudian 3 hari kemudian Anda melakukan, tinggal dicek lagi. Yang kedua itu Anda itu niat atau tidak. Kalau Anda niat berarti jatuh cerai 2. Kenapa? Cerai yang kedua masih di masa iddah 3 hari. Kalau di cerai yang kedua itu Anda tidak niat, maka kalau tidak niat, maka cerainya masih cerai 1. Jadi sekarang istri Anda waktu itu, berarti setelah itu istri Anda masa iddah, masa penantian, tinggal Anda mau rujuk atau tidak. Karena masa penantian masih cerai 1. Tolak yang kedua adalah menjadi cerai 1, karena tolak yang pertama adalah tidak dianggap. Seperti itu. Jadi ini kembalikan kepada Anda yang bisa menjawab secara rinci, karena Anda yang melakukannya. Tapi wahai akhi yang soleh yang baik, hidup tidak seperti itu. Dan kami mohonlah kasus-kasus seperti itu nggak perlu diceritakan. Makanya Anda mungkin pertama kali dengar ceramah kami, segala urusan pribadi yang membuka aib, mungkar aib tidak usah disebutkan. Cukup permasalahannya saja. Kalau masalah pribadi, urusan aib, nanti telepon khusus dengan kami. Nanti akan kami selesaikan dengan pribadi dan khusus. Jangan sampai disebar kemana-mana, dan semoga Allah mengampuni, dia menutup aib semuanya, dan mengampuni semuanya, dan memberikan keindahan dalam rumah tangga Anda, bahagia dunia akhirat insya Allah. Baik, seperti itu. Urusan pembahasan masalah cerainya gampang, betul kan? Gampang. Tapi yang penting adalah kenapa hidup Anda seperti itu. Hidup itu indah ya. Jangan sampai hidup capek, hidup gelisah 7 tahun dalam keadaan tertekan, na'udzubillah. Dalam keadaan tidak enak, Masya Allah, na'udzubillah. Semoga indah semuanya, wallahu a'lam bishawab.